Kesepakatan dilaporkan telah terjalin antara Inter Milan dan Paulo Dybala, di mana kubu Nerazzurri bersedia mengikat sang penyerang dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Inter pun segera mengumumkan kepindahan Paulo Dybala ke Giuseppe Meazza dengan status bebas transfer dari Juventus. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis TOIC Sports, Cesar Luis Merlo asal Argentina, bahwa tidak akan ada lagi yang perlu dinegosiasikan antara Nerazzurri dan pemain berusia 28 tahun tersebut. Penandatanganan kontrak berdurasi 4 tahun segera dilakukan. Inter telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Dybala dalam beberapa waktu dan menurut Merlo semuanya sudah final, di mana pemain berusia 28 tahun itu akan menjadi pemain Nerazzurri mulai musim depan. Paulo Dybala akan menjadi rekrutan baru Inter. Dybala secara umum telah menyetujui kontrak 4 tahun. Dia diharapkan untuk menuntaskan detail terakhir yang seharusnya tidak memperumit negosiasi dan kemudian menjalani tes medis, postingnya di Twitter. Adapun dengan kepindahan ini, Dybala meneruskan daftar pemain yang membelot dari Juventus ke Inter Milan pasca kali terakhir dilakukan Quadwall Asamoah pada 2018 silam. Bek Torino, Gleison Bremer memberi sinyal ingin pindah ke Inter Milan setelah memposting aktivitas latihannya dengan mengenakan kaos berwarna biru yang merupakan warna kebanggaan dan identitas Inter Milan. Sejauh ini ada banyak klub yang tertarik mengamankan servis bek tengah asal Brasil itu, yang telah dinobatkan sebagai bek tengah terbaik Serie A pada musim 2021-2022. Klub-klub top seperti AC Milan, Newcastle United, Juventus, Tottenham Hotspur, hingga Manchester United telah dikaitkan dengan kepindahannya di musim panas ini. Akan tetapi, Bremer diketahui telah berjanji hanya ingin bergabung dengan Nerazzurri, meskipun klub belum menyetujui mahar transfer dengan kubu Torino. Harga yang dipatok untuk Bremer awalnya sebesar 25 juta euro, namun karena terjadinya perang penawaran antara para klub peminat membuat nilai jualnya semakin meroket. Bahkan, klub-klub asal Inggris berani mengajukan proposal hingga 40 juta euro demi mendapatkannya. Namun, dengan postingan video saat menggunakan treadmill dan mengenakan kaos berwarna biru, Bremer seakan memberi sinyal jika dirinya benar-benar ingin bergabung dengan Inter pada musim panas ini. Agen Roberto Gagliardini, BP Rizzo, menegaskan bahwa kliennya tidak akan meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri santer dikabarkan berencana untuk melakukan revolusi di lini tengah mereka menjelang dimulainya musim baru 2022-2023 dengan Matias Vecino dan Arturo Vidal menjadi dua nama yang dipastikan angkat kaki dari Giuseppe Meazza. Gelandang lainnya, Gagliardini juga berpotensi pergi karena tidak memainkan peran yang begitu signifikan di sepanjang musim 2021-2022. Namun, dalam sebuah wawancara dengan Le Interista, sang agen BP Rizzo menepis rumor tersebut setelah mengadakan pertemuan dengan Inter baru-baru ini, di mana topik utamanya adalah membahas masa depan dua kliennya, yakni Franco Carboni dan Roberto Gagliardini. Gagliardini tidak akan pergi karena Inter tak berniat untuk menjualnya di musim panas ini. Bek legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi, lebih memilih Milan Skriniar yang dijual ketimbang Alessandro Bastoni jika Inter harus mengorbankan salah satu pemain bintang mereka pada musim panas ini. Inter santer diwartakan bakal menjual satu pemain berharga mereka di musim panas 2022 ini demi memenuhi target keuangan klub. Bastoni dan Skriniar menjadi yang teratas untuk dikorbankan. Skriniar adalah nama terbaru yang ingin ditumbalkan Inter dengan Paris Saint-Germain sedang berupaya meyakinkan Nerazzurri untuk mengamankan tanda tangan bek Slovakia tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Il Giornale, Bergomi memberikan pandangannya tentang pemain mana yang sebaiknya dijual Inter dan dia juga berharap Romelu Lukaku bisa kembali ke Giuseppe Meazza pada musim panas ini. Saya mengerti mengapa penggemar Inter marah, tetapi sayangnya dengan situasi di klub Anda tidak dapat berpikir untuk merekrut pemain tanpa mengorbankan seseorang, kata Bergomi. Saya tidak akan pernah membiarkan Skriniar pergi karena dia memiliki tato lambang Inter. Akan tetapi jika harus memilih antara dia dan Bastoni, maka saya akan mengorbankan pemain Slovakia itu karena Bastoni kuat secara teknis dan fisik. Bek sayap kiri Inter Milan, Robin Gosens, sudah fokus dan siap bekerja keras menyongsong musim baru agar bisa mendapatkan posisi inti pada musim 2022-2023 mendatang. Gosens tiba di Inter dari Atalanta pada transfer Januari kemarin dalam kondisi cedera yang membuatnya tak bisa langsung merumput bersama klub barunya.
Dia belum benar-benar menunjukkan kemampuannya di musim debutnya bersama Nerazzurri karena dirinya terus diplot sebagai cadangan bagi Ivan Perisic yang memang menjadi salah satu pemain kunci bagi Nerazzurri, sehingga sulit untuk digantikan. Namun sekarang, dengan kepergian Perisic ke Tottenham Hotspur, membuat Gosens semakin optimis bisa jadi langganan starter di Inter pada musim depan. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Danish Post, pemain berusia 27 tahun itu menguraikan ambisinya untuk kampanye musim mendatang. Tujuan saya adalah menjadi starter di posisi saya di Inter, kata Gosens. Itulah sebabnya saya fokus sepenuhnya untuk musim baru. Saya senang pergi berlibur setelah musim yang sulit, tetapi saya tidak sabar untuk memulai pelatihan setelah tidak banyak bermain musim lalu, sambung Gosens. Federico Di Marco tak bimbang dengan masa depannya di tengah minat dari Torino karena dirinya hanya ingin bertahan di Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa Di Marco bertekad untuk bertahan di Giuseppe Meazza setelah menikmati musim yang sukses bersama Nerazzurri, di mana ia mencatatkan 42 penampilan di sepanjang musim 2021-2022 di semua ajang dengan menorehkan 3 gol dan 5 assist. Di Marco juga telah dipercaya memperkuat timnas Italia senior dan sukses melakoni debutnya sebagai starter bersama Azzurri saat laga imbang 0-0 melawan Inggris di ajang Nations League pada 12 Juni kemarin. Pemain berusia 24 tahun itu kini dikaitkan dengan kepindahan ke Granata, julukan Torino, dengan mantan pelatihnya, Ivan Juric, dilaporkan sangat tertarik untuk bereuni dengannya di Turin dan kemungkinan dia diminta untuk dimasukkan dalam kesepakatan untuk target Inter, Bremer. Namun, Nerazzurri percaya pada pemain berusia 24 tahun dan ia kemungkinan bakal disodori perpanjangan kontrak hingga tahun 2026. Bagi kamu yang ketinggalan, silahkan simak highlight berita Inter Milan sebelumnya. Direktur Torino, Davide Fagnati, dilaporkan segera terbang ke London untuk mengadakan pertemuan dengan Tottenham Hotspur demi membahas kemungkinan transfer target Inter Milan, Gleison Bremer. Bremer, yang dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A musim 2021-2022 itu, merupakan salah satu buruan terpanas di Liga Italia pada musim panas ini. Striker muda Inter Milan, Martin Satriano, telah menjalani masa peminjamannya di Stade Brestois selama paruh kedua musim 2021-2022 dan ia segera kembali ke Inter. Selama dipinjamkan di Ligue 1 Prancis, Satriano bisa dibilang berkembang begitu pesat dan berhasil memberikan penampilan yang cukup signifikan. Bek milik Inter Milan, Federico Di Marco, mendapatkan pujian dari sejumlah media Italia. Hal ini tak lepas dari performanya yang mengesankan di laga debutnya sebagai starter bersama tim nasional Italia. Federico Di Marco berhasil membantu Azzurri menahan imbang timnas Inggris dengan skor 0-0 dalam duel UEFA Nations League di Stadion Molineux pada Minggu 12 Juni 2022. Inter menargetkan laba bersih sebesar 60 juta euro di bursa transfer musim panas ini untuk menutupi kerugian sekitar 120 juta euro selama tahun fiskal yang berakhir pada Juni 2022. Tahun lalu, target laba lebih ambisius karena klub berusaha menghasilkan laba bersih lebih dari 100 juta euro karena kerugian 245 juta euro pada tahun fiskal yang berakhir pada Juni 2021. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu pengejaran Inter terhadap striker Chelsea, Romelu Lukaku. Menurut surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, bahwa pemain berusia 29 tahun itu akan kembali ke London dari tugas internasional bersama tim nasional Belgia dan keadaan akan benar-benar memanas. Paulo Dybala masih berharap Inter menawarkan kontrak yang lebih tinggi sebelum siap untuk menyetujui kesepakatan dengan status bebas transfer. Seperti dilaporkan oleh surat kabar Corriere dello Sport, bahwa sang pemain berusia 28 tahun itu menginginkan tawaran yang sama dengan pendapatan pemain lain seperti Marcelo Brozovic dan Lautaro Martinez. Inter terus meminta harga yang sangat tinggi untuk bek mereka, Milan Skriniar, karena Paris Saint-Germain mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam mengejar bek tersebut. Menurut media Sky Sport Italia, Nerazzurri tidak akan menjual pemain berusia 27 tahun itu dengan harga yang lebih murah. Dan Parisian sedang memikirkan tawaran mereka berikutnya dan mempertimbangkan apakah akan beralih ke target lain sebagai gantinya. Inter hanya akan bisa mengontrak gelandang Atletico Madrid, Rodrigo de Paul, jika Lautaro Martinez termasuk dalam bagian kesepakatan. Menurut berita dari Italia La Repubblica,
Kesepakatan pertukaran yang melibatkan kedua pemain asal Argentina ini akan menjadi satu-satunya cara di mana De Paul dapat secara realistis pindah ke Nerazzurri.